Assalamualaikum pemirsa, selamat siang. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One mengenai wafatnya Syekh Ali Jaber yang baru saja berpulang pada pagi hari tadi di Rumah Sakit Yarsi. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penceramah juga pendakwah, ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa disebut dengan Agim. Assalamualaikum Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berduka dengan berpulangnya Syekh Ali Jaber. Mungkin bisa menceritakan mengenai komunikasi terakhir dengan Syekh Ali? Ya, pada waktu mendengar beliau sakit, sakitnya beliau sehari sebelum COVID juga. Mendengar kabar dan berusaha setiap hari memantau perkembangan beliau. Dan pada pagi hari tadi sudah tidak enak hati sekali, lalu berusaha menelpon Pak Iskandar yang mendampinginya. Dan jam 9 tadi mendapat kabar lewat Ustaz Yusuf Mansur kepastian beliau wafat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian segera menuju ke Rumah Sakit Yarsi karena atas informasi dari Ustaz Yusuf Mansur ditunggu juga di sana. Lalu menuju rumah sakit dan bisa langsung menatap wajah beliau karena beliau wafat sudah negatif COVID, jadi tidak dalam keadaan status pasien COVID, sehingga bisa menatap wajah dan Masya Allah, wajah beliau bersih dan tersenyum. Masya Allah, juga tidak tahan hati ini menangis karena memang mencintai beliau. Ya, beliau sangat sangat baik akhlaknya, sangat menghormati sesama pendakwah. Alhamdulillah, dan saat ini sudah berada di Darul Quran karena hasil pembicaraan bahwa akan dikuburkan di Darul Quran ini. Dan walaupun tadi sudah menyampaikan permintaan dari Kapolres dan Dandim agar warga, masyarakat, jamaah, kaum muslimin muslimat tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak perlu datang ke rumah duka, dan juga tidak perlu datang ke pemakaman. Karena memang suasana sedang COVID gini harus menggunakan protokol kesehatan. Begitu? Ya, sepengetahuan sebelum Syekh Ali berpulang, apakah ada wasiat yang disampaikan oleh almarhum? Tidak mendengar wasiat apa-apa. Hanya wasiat beliau yang paling penting. Usaha keras untuk selalu dekat dengan Al-Quran, mencintai Quran, dan semoga setiap ilmu yang disampaikan jadi pahala bagi beliau. Amin. Masya Allah, beliau orang baik. Lihat wajahnya saja seperti yang bahagia beliau. Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Yang mungkin ingat waktu terakhir bertemu dengan almarhum, kapan itu, Ya, ketika mulai COVID ini, beliau ikut dalam salah satu acara bersama dan ya memang selalu mengesankan bersama beliau karena akhlaknya baik, kemudian ucapannya jadi ilmu. Masya Allah. Dan beliau sangat tidak sungkan kalau memang acara di Istiqlal berhalangan. Beliau ada waktu, mudah saja bagi beliau untuk meluangkan waktu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, karena sakitnya hanya selang sehari dengan jadi merasa beliau itu sangat dirindukan oleh Allah. Ya, pulang dalam keadaan dibersihkan, sakit seperti ini kan sebuah wafat penuh dengan kehormatan kalau dengan keimanan. Masya Allah. Saya doakanlah saudara-saudaraku sekalian, wafatnya seorang ulama sebetulnya kita kehilangan besar. Karena untuk menjadi seorang ulama seperti beliau, ilmu yang ditempuh sangat banyak, waktunya sangat panjang. Ya, kita harus betul-betul berusaha menggali dari ilmu-ilmu yang pernah beliau sampaikan. Karena takdirnya sekarang banyak media yang bisa merekam. Dan berusahalah keras untuk mengamalkan hal-hal yang baiknya. Dan semoga pahalanya menambah kebaikan bagi beliau, juga bagi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ya, mungkin mengenal sosok Syekh Ali Jaber almarhum ini dengan cukup baik begitu. Apa kemudian kenangan yang paling
bisa dikenang dan juga diceritakan kepada kami? Ya, kalau orang yang soleh, insya Allah seperti beliau, kalau berjumpa pasti kita mengingat Allah. Kalau berbicara kita dapat ilmu yang manfaat. Kalau melihat perilakunya mengingatkan kita kepada akhirat. Ya itulah yang kalau berjumpa dengan beliau tidak ada kesia-siaan dari ucapannya. Beliau beberapa kali bersilaturahim ke rumah. Dan ya Masya Allah. Selalu banyak hikmah dan manfaat dari perjumpaan dengan beliau. Ya, semoga beliau bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh kebahagiaan, berjumpa dengan yang paling dicintai dan dirindukan. Begitu, terima kasih ya. Oke, terakhir mungkin bisa memberikan memimpin doa begitu untuk kita semua mendoakan almarhum agar di perjalanan terakhirnya ini bisa tenang hingga Ya, sampai di doa akhirat bagi nanti. beliau dan bagi kita semua. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Doa yang maha menatap. Ampuni seluruh dosanya. Terima semua amal soleh. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan menjadi hamba yang berbahagia bisa berjumpa dengan janji-Mu ya Allah. Ya Allah muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duhai Allah, golongkan kami semua menjadi hamba-hamba yang bisa memiliki husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi para ulama ya Allah. Lindungi umatmu ini, lindungi bangsa kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua pasti akan meninggal pada waktunya. Gunakan waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya karena prestasi di dunia ini bukan dari topeng dunia yang kita miliki, tapi prestasi kita alat ukurnya adalah wafat husnul khotimah. Akhir hidup yang baik. Agar akhir hidup kita baik, berusahalah sekuat tenaga setiap waktu jadi orang baik. Yang berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, terutama semuanya karena berhati baik. Semoga Syekh Ali Jabir bisa merasakan kebahagiaan di tempat yang dijanjikan Allah di alam barzah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar selaku penceramah dan juga kerabat dari Syekh Ali Jabir yang baru saja berpulang pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ini adalah gambar terbaru yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Yarsi, di mana tadi baru saja kita melihat iring-iringan menuju ke rumah duka, di mana almarhum memang rencananya akan dibawa dulu ke rumah duka di Rawamangun, Jakarta Timur, untuk kemudian disolatkan. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Diinformasikan memang tidak akan memakan waktu yang lama di sana dan akan langsung dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran di Tangerang informasinya. Dan memang sudah diinformasikan juga oleh pihak keluarga dan juga kerabat agar masyarakat untuk dihimbau tidak perlu datang ke rumah duka, tidak perlu datang ke pemakaman karena kondisi saat ini masih pandemi COVID-19 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat juga di sini pihak kepolisian juga sudah terus berjaga-jaga di sana untuk menjaga stabilitas keamanan di sana. Sekali lagi pihak keluarga juga menekankan bahwa masyarakat dihimbau tidak perlu mendatangi rumah duka untuk menjaga protokol kesehatan yang memang harus dikedepankan di masa pandemi saat ini.
Seperti yang sudah diinformasikan, Syekh Ali Jaber berpulang pada pukul 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Dan kita masih akan terus menginformasikan perkembangan terbaru kedatangan dari jenazah Syekh Ali Jaber ke rumah duka. Kami jeda dulu pemirsa, Breaking News TV One segera kembali.